Ya, mulai aja, Bu. Oke. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di ibadah tengah minggu yang kita lakukan secara virtual melalui aplikasi Zoom pada malam hari ini. Sebelum memulai ibadah malam ini bersama, kita akan ambil waktu sejenak untuk bersaat teduh. Mari kita bersaat teduh sebentar. Saudara terkasih, saat ini kita berkumpul walaupun tidak bertatap muka, melainkan secara virtual untuk bersekutu dan belajar dari firman-Nya. Mari kita memulai ibadah dengan bernyanyi bersama dari PKJ 2, bait yang pertama, mulia-mulia namanya. Baik Bapak Ibu, kita akan bersama-sama mengungkapkan kerinduan hati dengan bermazmur. Oleh sebab itu, karena bermazmur kita berbalasan, silakan dibuka dulu mikrofonnya atau di-unmute supaya kita bisa berbalasan. Ya. Alangkah menyenangkan tempat kediaman-Mu, ya Allah yang Maha Kuasa. Hatiku sangat merindukan rumah-Mu, jiwa ragaku bersorak bagi Allah yang hidup. Sungguh bahagia orang yang tinggal di rumah Tuhan dan menyanyikan pujian bagi-Mu selalu. Bahagialah orang yang mendapat kekuatan daripada-Mu dan berhasrat mengadakan ziarah ke Gunung Sion. Sebab Engkau adalah Tuhan Allah, pelindung kita dan Raja yang agung yang menganugerahkan kita kasih dan kehormatan. Baginyalah hormat dan kemuliaan. Amin. Amin. Ya. Kita akan memuji Tuhan lagi dengan PKJ 138. Setiamu Tuhanku. Setelah itu kemudian kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Erik. Silakan. Setiamu Tuhanku tiada bertara, di kala suka di saat kelam, kasih-Mu
Ya, firman Tuhan oleh Bapak Pendeta. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih, Bapak Ibu bisa dengar suara saya? Saya mohon maaf kalau agak berisik ya, karena saya di ruang makan sedang sidang sinode. Kalau di tempat lain agak gelap, cahayanya tidak bagus. Tapi kalau di tempat sini memang agak ribut, jadi saya mohon maaf. Baik, kita bersama, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, dalam kasih, penyertaan, dan pimpinan Tuhan, kami boleh hadir bersama-sama dalam kerendahan hati. Kiranya Tuhan yang menolong dan menyertai kami dengan roh-Mu yang kudus, agar kami pun juga boleh dengan sungguh mendengarkan firman. Karena itu Bapa, dalam kuasa Roh Kudus, biarlah hati kami dibukakan. Pikiran kami pun juga dicernihkan, sehingga kami boleh dengan sungguh-sungguh merenungkan firman-Mu. Karena itulah Tuhan, biarlah Tuhan yang berkata-kata, dan kami dengan sungguh mendengarkannya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan bersama mendengarkan firman Tuhan dari kitab Kolose pasal 3, Kolose pasal 1 ayat 3 sampai 8. Kolose 1 ayat 3 sampai dengan ke 8. Begini katanya, ucapan syukur dan doa. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kami, Yesus Kristus. Setiap kali kami berdoa untuk kamu. Karena kami telah mendengar tentang iman-Mu dalam Kristus Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga. Tentang pengharapan itu, telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil, yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Saudara, demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara di dalam kehidupannya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau saja kita ada pada tempat yang berjauhan, antara orang tua dengan anak bisa saja kita dipisahkan oleh jarak. Ya, saya yakin ibu pun juga dan bapak mungkin dengan anak kita sekarang, karena mereka sudah berkeluarga, jadi ada jarak yang sangat jauh yang memisahkan kita. Ya syukur kalau hanya jaraknya hanya mungkin 5 atau 6 jam atau mungkin 10 jam. Tapi kalau di luar negeri dengan perjalanan panjang bisa 20 jam mungkin, ya. Saudara, tapi di zaman sekarang orang akan mengatakan unbounded race. Jadi kita seperti hidup tanpa batas. Bapak bayangkan, saya ada di Cipanas, di sini sedang sidang sinode. Saya masih bisa juga memimpin kebaktian bagi Bapak dan Ibu melalui Zoom. Kita bisa bertatap muka, kita bisa berdialog, bisa ngobrol, bisa cerita, dan bahkan kita bisa curhat. Saudara, memang ketika keadaan-keadaan yang tidak memungkinkan kita untuk bertemu, tapi paling tidak kita bisa mendengar kabar. Ya, kalau di zaman dulu, mungkin ketika zaman komunikasi kita masih serba susah, itu tidak jarang kita mendengar kabar, gimana kabarnya si Anu, gimana kabarnya dia sekarang. Oh baik, oh syukurlah, oh dia sekarang sudah sarjana, oh dia sekarang sudah sukses. Saudara, hanya dengan mendengar kabar tentang seseorang, kita bisa ikut sukacita. Kita bisa ikut bergembira, kita bisa ikut berbahagia, kita pun juga bisa ikut mengalami kesenangan-kesenangan ketika kita mendengar berita, mendengar kabar tentang orang-orang yang kita cintai. Saudara, begitupun juga dalam bagian Alkitab kita.
ketika Rasul Paulus dia mendengar tentang kehidupan jemaat di Kolose, dia bertanya kepada orang-orang yang dari Kolose dia datang menjumpai, gimana kabarnya dengan orang-orang di Kolose? Baik, semuanya baik. Mereka bertumbuh dalam iman yang baik. Mereka belajar dalam pengharapan yang baik. Mereka hidup dalam mengandalkan kepada Tuhan dengan sungguh. Karena itulah saudara, dalam bagian Alkitab kita, Rasul Paulus dia mengatakan begini, kami selalu mengucap syukur kepada Allah. Nggak ada. Saudara, kami selalu mengucap syukur kepada Allah oleh karena kasih Tuhan. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah oleh karena segala kebaikan yang boleh dilihat, yang didengar oleh Rasul Paulus tentang kehidupan jemaat di Kolose. Dan bahkan saudara, bagi Paulus bukan hanya sekedar dia bersyukur, tapi setiap kali kami berdoa untuk kamu. Karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang. Jadi apa yang membuat Rasul Paulus bersuka cita tentang jemaat di Kolose? Apa yang membuat Rasul Paulus begitu bersuka cita dan selalu berdoa bagi jemaat di Kolose? Karena ada dua hal, yaitu tentang iman ya dan tentang kasih terhadap semua orang kudus. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, misalnya kita bisa mendengar ketika ada orang, entah artis, entah siapa gitu, lalu dia berubah iman yang tadinya percaya pada Yesus Tuhan, lalu kemudian dia tidak percaya lagi, dia berubah iman, dia berubah agama. Saudara bukan, kenal juga bukan, kenal juga enggak atau apa. Tapi sepertinya kita merasa ada sesuatu. Waduh, kok begitu? Wah, gitu ya. Karena itu saudara, hidup iman seseorang bisa membuat orang sukacita atau bahkan bisa membuat orang sedih. Atau ketika kita mendengar ada seseorang, misalnya orang itu baru mengenal Tuhan. Hidup mendapat jamahan Tuhan. Hidup dia menjadi pertobatan baru. Ya, jiwa baru di dalam Tuhan Yesus. Kenal enggak? Gitu kan, tahu juga enggak? Cuma hanya mendengar berita, kita ikut bangga. Sepertinya. Ikut sukacita, ikut bahagia. Puji Tuhan. Karena itu saudara yang kekasih, memang ketika iman kita, kehidupan iman kita, bisa membuat orang bersukacita atau bahkan bisa membuat orang bersedih. Karena itu saudara, iman kita pun juga bisa membuat orang bersyukur dan beria-ria, ya, dan juga bisa membuat orang menjadi sedih. Karena itu saudaraku yang kekasih, melalui firman Tuhan kita boleh bersama-sama. Kita terus bertumbuh dalam iman, kita terus hidup di dalam iman. Dan terus kita pun juga menyalakan iman kita. Supaya dalam iman itu ada banyak orang bersuka cita. Yang kedua tentu saja saudara, bagaimana kita hidup di dalam kasih. Karena hanya dengan mengasihi kita bisa berdamai. Dengan mengasihi kita pun juga bisa melihat kasih dan kebaikan-kebaikan orang. Dan dengan kasih orang pun juga bisa melihat bagaimana kita hidup dalam keadaan yang baik. Karena itu, saudara yang kekasih, melalui firman Tuhan kita pada saat ini, baiklah kehidupan iman kita dan kehidupan kasih kita boleh membawa sukacita dan syukur bagi banyak orang. Terpujilah Tuhan. Amin. Terima kasih Pak Pendeta untuk firman-Nya. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kita tibalah saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Ya, hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Demikian kata Yakobus dalam suratnya
Oleh karena itu, marilah kita melakukan yang terbaik dan dalam hidup kita dan kita persembahkan bagi kemuliaan Allah. Persembahan dapat diberikan ya kepada kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan dalam rangka mendukung penata layanan di GKP Cakung, boleh diberikan pada hari Minggu atau ditransfer melalui rekening atas nama Margareta di Sumual, Bank BCA, 63302708060. Sambil kita memberikan persembahan, kita akan memuji Tuhan dari PKJ 216, berlimpah sukacita di hatiku. Baik, kita bersama, kita menaikkan doa persembahan dan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, dengan syukur dan dengan sukacita, kami boleh hadir dengan persembahan yang sesungguhnya kami terima juga daripada-Mu. Tapi biarlah persembahan ini boleh dengan sungguh meneguhkan kehidupan dan pelayanan gereja Tuhan di GKP Cakung. Dan di saat ini Tuhan, kiranya Tuhan boleh memberkati setiap kami, dan kami yakin dan kami percaya benar bahwa hanya oleh karena kasih karunia Tuhan yang menaungi kami semua. Baik di tengah pergumulan dan di tengah segala persoalan, kami percaya Tuhan yang melawat, Tuhan juga yang memahami, Tuhan juga yang mendengar setiap seru doa dan pengharapan kami. Karena itu Bapa dalam sorga, berikan kami jamahan yang memulihkan, jamahan yang menyembuhkan ketika kami sakit, ketika kami lemah tubuh. Dan biarlah Tuhan juga yang mengerti apa yang kami derita. Tuhan jugalah yang memahami benar apa yang kami sedang gumuli. Karena itu Tuhan Allah Bapa, kami mau berdoa bagi Bapak dan Ibu Pakpahan. Kami berdoa juga bagi Bapak dan Ibu Mamesa. Tuhan jugalah yang menyertai juga keluarga Ibu Mardiana dan juga saudara kami Dendi Suganda. Tuhan juga memberkati Ibu Esther sekeluarga besar. Dan Tuhan juga menyertai saudara kami Abdi, Bapak Abdi dengan Ibu, baik yang ada di Semarang, dengan anak-anak di sana. Kami yakin dan percaya Tuhan jugalah yang melawat keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi. Dan kami benar bahwa cinta Tuhan boleh sungguh menaungi setiap kami. Kami hadir dalam kehidupan kami sebagaimana kami ada Bapa. Dan kami sungguh merasakan bagaimana kasih Tuhan menaungi kami semua. Tuhan juga beserta dengan saudara kami Randy yang sedang mencari sekolah. Dan Bein juga yang siap untuk kuliah. Tuhan juga boleh memberkati mereka dalam segala keberadaan mereka. Dan Tuhan, biarlah di saat ini ketika kami teringat kepada Bapak Rajio yang sedang menderita sakit, menantikan pemulihan untuk sempurna adanya. Dan biarlah cinta dan kasih Tuhan boleh menaungi mereka. Dalam tangan-Mu kami serahkan kehidupan kami Tuhan. Dan setiap aktivitas dan apa yang kami lakukan,
semata hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Inilah doa yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta. Kita akan memuji Tuhan sebelum nanti kita akan menerima berkat dengan nyanyian penutup Allah Peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Dia peduli Persoalan yang kita hadapi takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara, saat kita menerima berkat Tuhan, kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih semuanya, kebaktian Wah. selesai. Terima kasih.